Kita tunggu sebentar lagi deh. Anak-anaknya belum gabung. 2 menit lagi deh kita tungguin. Sebelum kita mulai. Mungkin ada pertanyaan dulu nggak dari kalian? Sambil nunggu teman-temannya. Hari ini kita belum ada apa? Mungkin untuk praktek sih mungkin lebih banyak di Pak Aldi nanti. Kalau untuk model basis data di awal-awal memang harus tahu dulu gitu ya. Minimal penggunaan dari aplikasinya sih yang penting query-nya aja mungkin ya untuk penggunaan dari sisi aplikasinya ya. Query, kemudian untuk sintak maling, query atau mungkin sintak. Kayak select, update, delete. Terus insert mungkin yang berkaitan dengan itu, paling untuk yang berkaitan dengan praktek. Nanti Aldi mungkin nggak jabarin tentang relasi. Ini kita hari ini juga ngebahas tentang relasi. Jadi ada nama itu aljabar relasi. Nanti kita coba lihat. 1 menit lagi deh kita tungguin. Ini udah beberapa sih udah hadir. Yang belum kumpulin tugas awal dan tugas kemarin, itu mungkin bisa dikumpulkan. Masih ada waktu. Intinya terakhir itu Bapak mungkin masih terima sampai di sebelum UTS ya. Sebelum UTS itu ada listnya Pak. Daftar siapa aja yang belum ngumpul gitu. Boleh. Nanti mungkin Bapak share. Pak, maaf Pak. Ini si siapa? Mas Raka Fadilah. Ini Japri saya dia belum bisa gabung karena masih ngurusin kerjaan katanya. Oke, nggak apa-apa. Yang baru kumpul sih kemarin, nanti Bapak share aja deh ya nanti untuk ininya. Oke, kita mulai aja deh. Udah jam 8.14. Kita terima dulu. Oke, kita mulai saja di pertemuan kita yang terakhir sebelum UTS, di pertemuan ke-7. Ini kita mau membahas tentang apa? Di sini kita mau bahas tentang aljabar relasi. Jadi ini bukan aljabar linear yang mungkin kalian pernah pelajarin, tapi ini nggak ada hitung-hitungannya, tapi lebih ke arah dua table, di mana kita mungkin merelasikan antara dua table tersebut. Nanti ada kaitannya dengan table yang kalian buat, atau mungkin table contoh nanti yang sebagai contoh, nanti bisa dilihat juga antara dua table. Nah, aljabar relasi, sebelum mungkin masuk ke materi kita, di sini ada hubungannya dengan hubungan antara tiap table, antara dua table, jadi dinamakan dengan relasi. Nah, itu ada hubungannya dengan dua table yang kita mau hubungkan. Kemudian kalau untuk aljabar sendiri, mungkin yang kalian tahu itu kan pasti, oh ini ada hitung-hitungannya dan lain sebagainya. Ini nggak ada hitung-hitungannya kok. Ini kalau berkaitan dengan aljabar. Jadi kita coba lihat di next slide di sini. Nah, untuk sebentar. Hadir. Mas Doni udah hadir. Oke. Untuk aljabar relasi atau mungkin aljabar relasional di sini bisa dibilang sekumpulan operasi yang digunakan untuk melakukan proses manipulasi data dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari sebuah basis data. Jadi aljabar relasional ini lebih ke arah kita manipulasi dari sisi data yang sudah ada. Jadi data misalnya tabel 1 mahasiswa yang mungkin terdiri dari beberapa field, kemudian tabel 1 lagi itu misalnya contoh misalnya buku deh misalnya, yang terdiri dari beberapa field, jadi kita gabungkan antara tabel mahasiswa dengan tabel buku. Kalau contohnya seperti itu. Jadi kita manipulasi
data yang sudah ada, ya mungkin dalam rangka ya pasti kita untuk dapatkan informasi yang kita perlukan. Nah, itu yang dinamakan dengan aljabar relasional. Kemudian kalau kita lihat di sini ada dua macam kalau di aljabar relasional. Yang pertama itu ada operasi himpunan. Di sini contohnya itu ada union yang nanti kita akan bahas di awal. Kemudian ada intersection. Yang ketiga itu ada difference. Kemudian yang keempat itu ada Cartesian product. Selain itu, selain operasi himpunan, ada juga operasi yang dikembangkan secara khusus untuk basis data relasional. Ada juga select, project, dan juga join. Jadi ada sekitar 7 ya, kita 7 operasi yang nanti kita coba bahas. Yang mungkin di sini dibagi menjadi 2 operasi himpunan dan juga operasi yang dikembangkan secara khusus untuk si aljabar relasional. Nah, kita next lagi. Nah, ini sedikit lama. Oke. Kita masuk ke yang aljabar atau mungkin untuk yang operasi yang pertama di sini. Yang pertama itu ada union. Jadi kalau union di sini yang dimaksudkan dengan relational union ini lebih ke arah ngegabungkan dari sebuah atau mungkin semua garis dari data buah tabel dan juga kedua tabel tersebut harus sesuai. Jadi union di sini lebih menggabungkan antara 2 tabel. Jadi contohnya itu ada tabel A, tabel B gitu ya. Kalau di sini sih contohnya ada R1, ada juga R2. Di mana hasilnya itu nanti digabungkan antara R1 juga dengan R2 gitu. Jadi yang ditampilkan itu data 2 tabel tersebut. Ada R1, ada juga R2. Jadi di sini notasinya itu nama relasi atau mungkin tabel 1, union, nama relasi atau tabel 2. Nah, ini ada contohnya, mungkin kalian bisa lihat di sini. Nah, contohnya itu di sini kalau kalian lihat di sini di tabel 1 itu ada field namanya itu name dan juga course. Kemudian di tabel 2 itu ada name dan juga course di sini. Yang dimana di dalam fieldnya itu ada isinya ya. Isinya itu ada di tabel 1 ada sistem, course-nya itu BCS, database, course-nya itu BCS, kemudian database lagi, course-nya itu MCS, algebra itu MCS juga. Nah, di tabel kedua itu ada data meaning, ada juga course-nya itu MCS, kemudian writing, ada juga BCS. Nah, kalau kita mungkin terapkan si operasi union di dalam 2 tabel tersebut, jadinya hasilnya seperti yang ada di samping sini. Jadi digabungkan semuanya nih. Kalau kalian lihat ini di sini, semuanya itu digabungkan. Jadi kalau dilihat sistem MCS atau mungkin sistem BCS, di sini itu adanya di tabel 1. Kemudian ada database BCS, itu di tabel 1 masih. Kemudian ada juga database MCS, itu ada di tabel 1 juga. Kemudian ada algebra, MCS, itu masih di tabel 1 juga. Kemudian data ini dan juga writing itu ada di tabel kedua. Jadi kalau kita mungkin pakai operasi union, itu kita gabungkan 2 tabel gitu ya. Tidak, hasilnya itu menjadi 1 tabel hasil penggabungan dari tabel 1 dan juga tabel 2. Jadi semua itu ditampilkan semua gitu di dalam hasilnya tersebut. Jadi tabel 1 union, tabel 2 menghasilkan hasil yang seperti ini contohnya. Selanjutnya itu ada intersection. Jadi kalau intersection di sini menghasilkan sebuah daftar yang berisi hanya record-record yang terdapat pada kedua tabel, dan kedua tabel tersebut harus sesuai. Jadi ada kata-kata di sini kedua tabel tersebut harus sesuai. Jadi yang ditampilkan itu hanya record-record yang terdapat pada kedua tabel, dan hasilnya itu kedua tabel itu harus sesuai. Jadi di sini notasinya itu ada nama relasi atau tabel 1, ini ada intersection, nama relasi atau mungkin tabel 2. Jadi di sini ada contohnya juga R1, tabel R1, intersection, tabel R2 itu menghasilkan di sini hasilnya itu sama gitu ya. R1 dan juga R2 harus sama gitu ya antara 2 tabel. Ini dihasilkan R1 dan juga R2.
Mungkin kalau untuk contohnya kita lihat di sini. Ya, jadi untuk yang intersection, kalau diperhatikan di sini ada 2 buah tabel. Jadi di sini ada tabel 1 itu isinya fieldnya name dan juga course, mungkin hampir sama dengan union tadi. Kemudian di tabel 2 juga sama, ada name dan juga course, di mana di sini fieldnya itu ada isinya juga. Yang masing-masing ini di sini ada sistem, BCS, database BCS, database MCS, algebra MCS. Kemudian di tabel kedua itu ada data mining MCS, database MCS, sistem BCS, writing BCS. Nah, kalau kita mungkin interseksional atau mungkin interseksionkan mungkin untuk di tabel 1 dan juga tabel kedua di sini, maka yang dihasilkan itu sistem BCS dan juga database MCS. Nah, kenapa ini yang dihasilkan kok sistem BCS dan juga database MCS? Di sini kalau untuk intersection kita cari yang mungkin ada sama gitu antara kedua tabel di sini. Jadi yang di sistem BCS ini ada di tabel kedua gitu ya. Kalau kalian lihat di sini sistem BCS, ini ada sistem BCS juga. Makanya kita tampilkan di hasil. Sedangkan untuk database BCS, di sini nggak ada nih. Di tabel kedua itu database MCS itu nggak ada. Jadi kita nggak tampilkan. Gitu. Jadi kalau di sini kan ada keterangan kalau intersection itu menghasilkan sebuah daftar yang berisi hanya record-record yang terdapat pada kedua tabel. Jadi harus ada di 2 tabel dan kedua tabel tersebut harus sesuai. Jadi kalau di sini database BCS itu nggak ada di tabel yang kedua, makanya nggak ditampilkan di hasil. Nah, yang ditampilkan lagi yang ada di tabel 1 dan tabel 2 itu ada database MCS. Nah, di sini database MCS juga sudah ada nih. Jadi ditampilkan di hasil. Kemudian algebra ada nggak kira-kira gitu ya. Di sini algebra nggak ada, makanya nggak ditampilkan. Termasuk sistem BCS, maksudnya working BCS ya, working BCS dan juga data mining MCS juga tidak ditampilkan juga di sini. Jadi kalau mungkin kasusnya mungkin dibedakan gitu ya. Misalnya tabel 2 itu dijadikan tabel 1 dijadikan tabel 2, itu juga pasti hasilnya berbeda gitu ya. Intinya patokan kita itu ada di kedua-dua tabel tersebut gitu ya. Kalau untuk intersection. Nah, selanjutnya kalau untuk difference atau mungkin selisih di sini, difference ini di sini menghasilkan sebuah record yang terdapat pada satu tabel, tetapi tidak terdapat pada tabel lain. Dan kedua tabel tersebut harus sesuai. Jadi di sini ada kata-kata semua record itu yang dia tampilin semua recordnya, tetapi pada satu tabel itu tidak terdapat pada tabel lain. Jadi satu tabel ya mungkin ada data yang nggak terdapat di tabel kedua gitu ya. Nah itu yang ditampilkan gitu ya. Nah, jadi kedua tabel itu harus sesuai juga. Jadi di sini notasinya nama relasi, kemudian difference itu tandanya kayak kurang gitu ya, strip gitu. Kemudian nama relasi 2. Di sini ada contohnya sedikit, ada R1 different, R2 maka yang dihasilkan kurang lebih seperti ini. Ada R1, R2. Nah, contohnya kalau di sini kalau kita lihat ini tabelnya masih sama, tabel 1 dan juga tabel 2, di mana mungkin ada fieldnya name dan juga course. Di tabel kedua juga sama, name dan juga course yang ada isinya masing-masing. Dan kalau kalian lihat di sini hasilnya itu ada database dan juga algebra. Nah, kenapa mungkin dihasilkan database dan juga algebra? Kalau kalian lihat di sini, kalau memakai difference untuk tabel 1 dan juga tabel 2, dia cari nih kira-kira di tabel 1 database BCS itu ada nggak gitu ya? Atau mungkin database BCS ini ada nggak sih di tabel kedua gitu? Kalau mungkin database BCS ini nggak ada, nah dia tampilkan gitu. Jadi kebalikannya sih kalau difference gitu. Kalau tadi kan mungkin kalau yang intersection itu yang datanya itu sama gitu ya, yang itu yang ditampilkan. Kalau ini yang datanya nggak ada gitu. Bahasa itu datanya itu nggak ada di table yang kedua gitu. Nah, itu yang kita tampilkan di sini. Nah, di sini kalau sistem BCS itu kan ada. Makanya dia mungkin nggak tampilkan di sini. Kemudian data base BCS di sini nggak ada nih. Ya, makanya dia tampilkan di hasil. Jadi database BCS. Kemudian database MCS. Nah, di sini ada
untuk database MCS di tabel kedua. Makanya dia mungkin nggak tampilkan di hasil. Kemudian untuk algebra MCS di sini dia nggak ada nih. Nah, itu juga makanya mungkin dia ditampilkan di hasil sini. Jadi intinya kalau untuk difference atau mungkin selisih, intinya dia nyari mungkin ada isi dari fieldnya itu yang tidak ada di tabel yang kedua gitu. Jadi patokan kita di sana kalau untuk difference. Jadi yang tidak ada itu yang ditampilkan. Kalau tadi yang intersection yang sama itu yang ditampilkan. Gitu. Jadi untuk patokannya seperti itu untuk relasinya ya. Nah, selanjutnya yang kita mau bahas itu tentang Cartesian product, mungkin cross product. Di sini untuk operasi produk itu menghasilkan sebuah daftar semua pasangan record dua buah tabel. Jadi notasi yang mungkin yang dihasilkan tabel 1 Cartesian itu kayak kali bentuknya. Kemudian tabel kedua. Nah, kalau kalian lihat di sini ada contohnya, di sini ada tabel 1, misalnya kita anggap aja ini ada A, B, C, D. Kemudian di sini ada XY, ini ada Cartesian XY untuk tabel yang kedua. Hasilnya di sini ada AX, AY, BX, BY, CX, CY, dan juga DX, dan juga DY. Jadi kayak semacam, mungkin untuk yang Cartesian ini kayak semacam dikali ya, antara tabel yang satu di sini dengan tabel yang kedua. Maka dihasilkan, ya hitung aja mungkin di sini ada 1, 2, 3, 4 kali 2 gitu ya. Mungkin dihasilkan sekitar 8 baris gitu ya, untuk 8 baris di sini. Nah, itu untuk hasilnya. Nah, kita mungkin masuk ke contohnya di sini. Nah, untuk contohnya di sini ada tabel namanya itu wali, ada juga tabel yang kedua itu mahasiswa, kemudian ini ada hasilnya gitu ya. Nah, di sini untuk kita melakukan relasi yang berbasis Cartesian product. Jadi wali kita Cartesian product dengan mahasiswa di sini isinya kalau di wali itu ada kode dan juga wali, di mana mungkin ada di sini ada kodenya 001, 002, Dinatan dan juga Adelia. Sedangkan untuk mahasiswa, untuk tabel mahasiswanya di sini ada mahasiswa, ada SKS, ada juga IPK. Di sini ada Susi 18, IPK-nya itu 2, sekian gitu ya. Tony, Wandi, mungkin ada SKS-nya dan juga IPK-nya. Nah, kalau kita hasilkan, nah ini tinggal dikali aja sih sebenarnya. Jadi kita kayak semacam dia ngelakuin looping juga. Jadi ada Winata, Susi, kemudian SKS-nya berapa, kemudian IPK-nya itu berapa, nah itu ditampilkan di record yang pertama. Kemudian kita lakukan lagi, Winata, Tony, kemudian SKS-nya berapa, IPK-nya itu berapa. Itu kita tampilkan di record yang kedua. Kemudian di Nata lagi, kita tampilkan lagi di Wandi 21 SKS-nya, kemudian PK-nya itu berapa di sini. Kemudian kalau sudah selesai, nah dia bakalan mungkin berlari yang kedua gitu ya, di sini untuk record yang kedua. Jadi di sini Adelia dimulai dengan mungkin kode 002, kemudian ke Susi, IPK-nya SKS-nya berapa, kemudian IPK-nya berapa, dan seterusnya sampai ke bawah. Kalau mungkin datanya ada 10, ya dia mungkin ngelakuin mungkin sebanyak 10 kali gitu ya untuk di tabel untuk mahasiswa. Gitu. Jadi untuk si Cartesian product kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita lanjutin lagi untuk select. Nah, kalau select di sini menghasilkan nilai untuk semua atribut yang ditemukan di dalam tabel. Input berupa sebuah tabel gitu, hasilnya pasti sebuah tabel lagi gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ada tabel di mana isinya itu ada R1, R2, R3 dan juga R4, maka dihasilkan R2 dan juga R3. Jadi kalau untuk select mungkin kita pernah pelajarin juga ya untuk di praktek. Jadi kalau untuk select itu kan biasanya untuk kita mau nampilin yang di bagian mana aja untuk tabel misalnya. Itu kan tergantung kondisi kita mau ambilnya yang mana gitu. Kalau kemarin yang kita praktekkan itu berkaitan dengan misalnya apa ya film ya. Kemarin itu kita bahas tentang film yang praktek kemarin. Film itu kan ada yang dapat award, ada yang nggak dapat award gitu ya. Kemudian filmnya itu biayanya berapa gitu ya.
Nah, itu kan mungkin ditampilkan semua. Nah, kalau kalian mungkin mau melakukan select berdasarkan siapa sih yang mungkin yang dapat award-nya paling banyak, gitu. Nah, ini ada hubungannya juga dengan relasi di sini. Jadi kalau select itu seperti itu. Jadi di sini notasinya itu ada select, kondisi pilihan, kemudian baru nama relasi atau mungkin tabelnya, gitu. Nah, di sini contohnya seperti ini. Nah, contohnya itu di sini ada select SKS lebih besar sama dengan 20 di tabel mahasiswa. Jadi kalau kita lihat di sini kita mau nyari data gitu ya. Kita mau nyari data yang SKS-nya itu lebih besar sama dengan 20 gitu. Nah, di sini kalau dilihat di tabel mahasiswa, karena yang kita cari itu di tabel mahasiswa sini. Jadi yang lebih dari 20 itu yang mana aja? Itu yang akan ditampilkan di hasil. Nah, kalau kita lihat di sini yang lebih dari 20 itu ada 3 mahasiswa gitu ya, ada Tony, Wandi, dan juga Benny. Nah, kalau dilihat di sini yang nggak ada atau mungkin yang masih di bawah dari 20 ada kayak Susi, ada juga mungkin di sini ada lagi Rani gitu ya. Kemudian ada juga Anton. Mungkin ada sekitar mungkin 3 ya yang mungkin nggak ditampilkan gitu ya. Di sini. Nah, jadi kalau Susi dia mungkin di bawah dari 20 gitu ya, karena 18. Jadi dia nggak ditampilkan di sini. Tony ditampilkan karena 24 gitu ya, SKS-nya karena lebih dari 20. Wandi pas 20, maka mungkin ditampilkan juga di sini gitu, 20. Kemudian ada juga tadi Rani 12 tidak ditampilkan. Kemudian untuk Anton juga sama 18 itu di bawah dari 20 jadi tidak ditampilkan juga. Dan Benny di atas dari 20 ya. Jadi mungkin 22 itu ditampilkan juga di sini. Jadi untuk yang select itu berdasarkan yang kita mau gitu ya. Yang kita kategori atau mungkin kondisi pilihan yang kita pilih. Jadi tergantung lagi misalnya kalau Bapak mau lihat dari IPK-nya aja gitu ya, atau kan kita di IPK-nya aja yang mungkin di atas dari 3 misalnya. Nah, itu pasti record-nya yang tampil atau mungkin field-nya yang tampil itu ada Tony dan juga Benny gitu ya. Kalau mungkin yang di atas dari 3 gitu. Kalau mungkin yang di tadi patokan itu 20 atau mungkin 21, nah itu recordnya juga mungkin field-nya yang ditampilkan juga pasti berbeda. Gitu. Jadi tergantung kondisi pilihan ya kalau select. Kemudian di sini ada contoh yang kedua. Nah di sini ada kita tambahkan dengan OR, gitu ya. Tapi di sini kita turunkan ada select SKS lebih besar 18 OR IPK kurang dari 3 gitu di tabel mahasiswa. Nah, maka dihasilkan di sini hasilnya itu ada Susi, Wandi, dan juga Rani, dan juga Anton. Kalau kita lihat di sini, intinya yang kita baca, misalnya Susi, kalau di record yang pertama, Susi 18, IPK-nya di bawah dari 3, ya, nah itu kita tampilkan di sini. Tony di sini 24, gitu ya. Terus kemudian di sini ada IPK-nya 3,62, nah ini mungkin nggak ditampilkan gitu ya, karena nggak sesuai dengan kriteria yang kita cari. Kemudian Wandi di sini 20, bisa sama dengan 20, kemudian IPK-nya itu di bawah dari 3, nah itu kita tampilkan. Rani juga sama, di sini 12, nah di sini tapi IPK-nya itu 2, sekian, itu di bawah juga, ini juga kita tampilkan. Nah ini karena SKS itu 12, maksudnya IPK-nya itu 12, jadinya mungkin ditampilkan di sini. Meskipun mungkin SKS-nya itu di bawah dari, mungkin lebih kurang ya, kurang dari mungkin 12. Tapi di sini ada kata-kata or. Ingat, di sini ada kata-kata or. Mungkin ya kalau pernah belajar algoritma, mungkin di awal-awal mungkin tahu untuk operasi ini. Kemudian kalau untuk Anton, di sini ada 18 untuk SKS-nya, kemudian IPK itu di bawah dari 3, makanya ditampilkan juga. Kemudian juga ada Benny, SKS itu 22, IPK-nya itu 3,15, maka mungkin nggak ditampilkan di sini. Jadi yang ditampilkan itu ada Susi, Wandi, Rani, dan juga Anton. Nah ini untuk select mungkin dengan kategori memakai mungkin fungsi OR. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah selanjutnya itu ada project. Jadi kalau untuk project di sini menghasilkan daftar semua nilai atribut yang dipilih. Jadi ada notasinya itu seperti berikut, ada project, daftar atribut, kemudian baru nama relasi. Nah, di sini ada contohnya
di sini ada table 1, di mana table 1 itu ada C1, C2, C3, C4, dan juga C5. Nah, nanti dihasilkan C2 dan juga C5 gitu. Nah, itu tergantung dari kita mungkin mau pilih pin yang mana gitu ya. Biar lebih jelas di contoh sini. Nah, contohnya kayak gini. Jadi ada project nama di table mahasiswa gitu. Jadi yang kita tampilkan itu hanya namanya saja, field untuk namanya saja. Berarti yang tampil ya hanya nama gitu ya di sini. Mungkin hampir sama dengan select yang kita praktekkan juga di praktek gitu ya. Dan kalau kita mau nyari yang urutan mungkin dari yang dapat rewardnya paling tinggi sampai ke rendah gitu ya. Nanti kan mungkin bisa ditampilkan juga gitu. Nah, itu hampir sama juga. Nah, di sini contohnya seperti ini, ada project nama mahasiswa, kita mahasiswa. Jadi yang dihasilkan field-nya itu ada field nama aja saja di sini. Tidak ada nama SKS dan juga IPK dan nama aja yang mungkin yang dihasilkan. Nah, ini untuk yang project. Nah, next-nya di sini ada join. Jadi kalau untuk join di sini mungkin nanti dijabarkan mungkin lebih dalam lagi sama Pak Aldi ya nanti ya untuk berkaitan dengan join. Nanti mungkin ada inner join, outer join, left join. Nanti kita bahas juga kok di sini untuk yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, join ini bisa digunakan untuk mengkombinasikan tuple. Tuple itu ada record dari dua table yang berbeda menjadi satu tuple atau record. Kemudian join itu memiliki kemampuan untuk mendukung basis data relasional. Memungkinkan pengguna table terpisah yang dihubungkan melalui atribut yang sama. Jadi join ini intinya menghubungkan antara dua table hampir sama dengan yang union, intersection, kemudian tadi yang berkaitan dengan masalah relasi itu juga hampir sama dengan join. Di sini ada notasinya itu nama relasi, mungkin relasi 1 join, tandanya itu seperti itu. Nama relasi 2 gitu. Nah, di sini ada beberapa jenis untuk join. Yang pertama mungkin yang kita mau bahas itu tentang natural join. Jadi untuk natural join di sini lebih menghubungkan dengan memilih hanya record yang nilainya itu digunakan bersama-sama pada atribut yang sama. Jadi kalau untuk natural join ini biasanya ada 3 tahap gitu ya. Ada project, select, dan juga produk, maksudnya produk, select, dan juga project. Nah, kita lihat mungkin untuk 3 tahapnya itu di natural join itu seperti apa. Nah, contohnya di sini ada mahasiswa join ke wali gitu ya. Nah, untuk syarat untuk join kalau di dalam database itu harus ada primary key. Nah, primary key-nya itu bisa ditaruh di mana? Biasanya di kode yang paling unik. Misalnya kalau buku ya kode buku. Kalau di sini kode wali gitu ya. Kalau kasusnya di sini ada wali dan juga mahasiswa. Jadi yang ditaruh itu primary key-nya itu di salah satu table yang ada di sini gitu. Yang paling tepat sih mungkin kalau di sini itu di table wali gitu ya, yang kita taruh untuk primary key-nya. Sedangkan untuk menghubunginnya ke mahasiswa itu dinamakan dengan foreign key. Jadi dari hubungan itu untuk di table mahasiswa itu yang untuk kode walinya itu dinamakan dengan foreign key. Jadi wali itu ada kode wali itu dinamakan dengan primary key, dengan kalau untuk kode walinya di sini itu dinamakan dengan foreign key. Jadi makanya bisa terhubung antara dua table tersebut gitu ya. Nah, di sini kasusnya seperti ini, ada mahasiswa, ada juga table wali. Gitu. Nah, ini sama-sama join. Kemudian kalau kita lihat secara tahapannya, untuk tahapan untuk yang pertama itu yang produk. Kalau untuk di tahapan yang produk di sini, itu kita tampilkan semua record-nya. Oke. Kalau yang di tahap pertama ini, di tahap produk, itu kita tampilkan semua record-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ada Wandi, SKS itu 21, IPK-nya itu 3 sekian, kemudian kode wali 1, itu ada walinya itu Sudiro. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah kita back lagi. Nah, ini adanya di sini. Jadi ada Wandi, SKS 21, IPK-nya 3,2 sekian, kemudian kode wali itu 1, kemudian kode wali 1, Sudiro. Kemudian dia ngelakuin untuk yang record yang kedua, jadi Wandi
SKS-nya 21, IPK-nya 3,2 sekian, kemudian 1, kemudian kode walinya itu berubah jadi 2 ke Mary gitu. Dan seterusnya gitu di sini. Untuk yang record yang kedua dia ngelakuin looping gitu. Ini 1, ini 2, ini 3 gitu. Tapi urutannya kalau untuk di produk itu ngurut sesuai dengan tabel yang ada di sini gitu ya. Jadi ini dulu ke Sudiro gitu ya. Kemudian ini ke Sudiro juga, Rudi juga ke kode wali, mungkin wali Sudiro. Kemudian Susi dia ke wali Sudiro dulu. Nah, baru dia ngelooping lagi ke atas lagi gitu, ke Wandi lagi. Tapi dia nggak ke Sudiro lagi di sini, tapi dia ke Mary di sini untuk yang looping yang kedua. Kemudian baru mungkin Tony ke Mary lagi, Rudi ke Mary lagi, kemudian Susi ke Mary lagi. Baru dia looping lagi ke selanjutnya, ke Wandi lagi. Wandi juga mungkin nggak masuk ke Mary lagi, tapi ke Sumantri di sini. Dan seterusnya, dia ngelakuin looping terus. Sampai mungkin recordnya itu habis di sini. Di sini jumlahnya itu ada 3 record. Itu yang dinamakan dengan produk gitu. Jadi ditampilkan semuanya gitu ya, hasilnya di sini. Kemudian tahap yang kedua itu ada select. Nah, kalau untuk select di sini yang ditampilkan untuk di select itu yang ibaratnya datanya itu ada gitu ya. Ada di dalam mungkin sama lah antara dua data table atau mungkin 2 table tersebut itu sama. Jadi di select ini hanya ditampilkan hanya yang sama gitu. Patokannya di apa? Patokannya itu ada di kode wali. Jadi kalau dilihat di sini ada Wandi yang ditampilkan hasilnya ya. Wandi SKS-nya 21, IPK-nya 3, sekian, kemudian kode wali 1, kode wali 1 Sudiro. Tony 20, IPK-nya itu 3 sekian, kemudian kode wali 1, kode wali 1 Sudiro. Rudi 18, kemudian IPK-nya 2, sekian, kemudian 2 Mary. Di sini kalau diperhatikan. Nah, di sini tadi yang tampil itu ada si Wandi, Tony dan juga Rudi. Gitu di sini. Karena di sini patokan kita tetap di primary key kita ada yang di sini ya. Jadi yang ada di primary key kita itu ada 1, 2 dan juga 3. Karena di sini 3 itu nggak ada ya. Karena si Susi ini 4 untuk kode uniknya. Jadi makanya si Susi ini nggak ditampilkan. Gitu. Jadi hanya si yang kode walinya itu 1, 2 dan juga 3. Nah, jadi adanya 1, waktu itu ada 2 mahasiswa itu si Wandi dan juga Tony. Kemudian untuk yang kode wali kedua itu ada si Rudi ya. Jadi makanya yang ditampilkan hanya 3 record. Di sini ada Wandi, Tony dan juga Rudi. Gitu. Untuk si Susi dia nggak ditampilkan. Ini masuknya ke dalam tahap select. Jadi kita select mungkin berdasarkan hal tersebut. Nah di sini kode walinya tetap kita tampilkan dua-duanya gitu. Tapi kalau disebut mungkin nggak efektif juga gitu ya kalau kita mungkin tampilkan mungkin dua-duanya seperti ini gitu. Makanya mungkin di tahap selanjutnya itu kita hilangkan untuk si kode wali, yaitu di tahap si project. Jadi tahap di project ini di mana field itu tidak boleh sama gitu. Jadi setiap field yang ada di sini, mahasiswa, SKS dan juga IPK dan juga kode wali dan juga wali itu tidak boleh ada yang sama. Kalau di sini kan di tahap yang kedua itu select-nya itu masih ada kode wali yang sama di sini. Jadi di tahap yang project itu kode walinya kita pakai hanya 1 saja. Gitu. Makanya mungkin ditampilkan seperti hasil yang mungkin yang kita lihat di sini. Nah ini untuk tahap yang ketiga. Jadi untuk yang berkaitan dengan natural join, jadi tahapannya itu ada 3 tahap yang mungkin bisa dibuat sama kalian berkaitan dengan tahap pertama itu produk, itu menampilkan semua. Select itu menampilkan yang hanya mungkin yang patokan kita itu pokoknya yang hanya ada di primary key. Ya, patokan itu yang hanya ada di primary key karena ini pakai natural join itu yang hanya ada di primary key. Nah itu yang jadi patokan kita. Jadi kalau yang nggak ada di primary key-nya mungkin nggak bisa ditampilkan di sini. So. Kemudian kalau yang tadi project itu intinya yang berkaitan dengan kita nggak boleh ada gitu ya, nggak boleh ada untuk yang field yang sama gitu.
di dalam satu tabel. Itu tahap yang ketiga. Oke, nah selanjutnya kita tadi udah ngebahas tentang natural join. Nah selanjutnya itu kita mau bahas untuk join, jenis join yang lain, yaitu ada full order join. Jadi kalau untuk full order join di sini apa sih gitu ya? Di sini full order join itu pasangan data yang tidak cocok akan tetap dipertahankan, dan nilai untuk tabel lainnya yang tidak cocok akan dibiarkan kosong. Jadi kalau dari bahasanya sendiri di sini, kalau untuk full order join itu lebih ke arah kita nampilin semua record, di mana kalau recordnya itu atau mungkin tabelnya itu atau mungkin fieldnya itu ada yang recordnya yang kosong, gitu ya. Nah itu tetap kita tampilkan. Mau itu di left, mau itu di right, atau mungkin mau di center, itu tetap kita tampilkan. Contohnya ini bisa dilihat di tabel yang ada di sini ya. Kalau di sini kalau kalian lihat di situ di tabel 1, anggap ini mungkin tabel mahasiswa. Di sini ada mahasiswa, ada SKS, IPK, ada pada wali dan juga wali. Nah, di mana di record yang keempat itu nama mahasiswanya itu nggak ada, SKS-nya juga nggak ada, IPK-nya juga nggak ada gitu ya. Yang ada itu ada kode wali dan juga walinya gitu. Nah, ini tetap ditampilkan di dalam full order join gitu. Nah, ini hampir sama juga dengan yang ada di sebelah kanan kita ya. Gini, walinya itu nggak ada, tapi mungkin mahasiswa, SKS dan juga IPK-nya dan juga kode walinya itu ada. Itu yang di record untuk di si Susi ya. Di sini tetap ditampilkan juga. Jadi kalau untuk full order join itu lebih ke arah kita tetap tampilkan datanya secara keseluruhan, field-nya maupun record-nya, di mana mungkin di dalam isinya itu ya mungkin nggak ada field-nya gitu ya, nggak ada isi dari record-nya, itu nggak jadi masalah. Itu tetap ditampilkan. Itu yang dinamakan dengan full order join. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada left order join. Jadi kalau left order join ini kalau dilihat jadi pasangan data yang tidak cocok hanya pada tabel di sebelah kiri yang akan tetap dipertahankan dan nilainya relasinya itu dibiarkan kosong. Jadi kalau untuk left order join itu, jadi kalau untuk di contohnya di sini kalau kalian perhatikan di sebelah kiri itu di bagian si Susi datanya itu tetap ditampilkan gitu ya untuk yang di bagian left order join untuk di mahasiswa. Sedangkan untuk yang di bagian kanannya itu ada di situ ada yang kosong di bagian wali. Nah, itu tetap dibiarkan gitu ya. Jadi Bu Susi KS-nya itu berapa, IPK-nya berapa, kemudian kode walinya itu kosong. Tapi tetap ditampilkan kalau kita mungkin memakai left order join. Jadi data yang di kiri itu tetap ditampilkan gitu ya di sini. Data yang di kiri itu tetap dipertahankan meskipun field-nya itu atau mungkin isi dari si wali itu kosong gitu di sininya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada right order join. Jadi kalau right order join ini kebalikannya dari left order join. Jadi pasangan data yang tidak cocok hanya pada tabel di sebelah kanan itu akan tetap dipertahankan dan juga nilai relasinya itu dibiarkan kosong gitu ya. Nah, contohnya itu kalau kalian lihat di sini, jadi data yang di bagian si wali di sini ada Sudiro, Mary dan juga Sumantri itu tetap dipertahankan meskipun data yang ada di bagian kirinya gitu ya di sini itu ada data yang kosong nih di bagian si Sumantri. Jadi yang di kanan ini kita tetap dipertahankan lah bahasanya itu dipertahankan di sini. Jadi tetap ditampilkan, dipertahankan meskipun data itu di bagian kirinya itu ada yang kosong gitu ya di sini. Jadi ini yang dinamakan dengan right order join. Nah, yang terakhir itu ada operasi untuk division. Jadi kalau untuk operasi division di sini udah makan. Makan nih. Oh, enggak sih. Mas Abdul mute. Dul. Ramai banget dulu. Tolong di mute.
Kayaknya belum di mute. Lupa, maaf. Thank you. Pencet tadi. Thank you, Mas. Pencet. Oke, thank you, Mas. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ini yang terakhir. Itu ada division. Nah, kalau untuk di division, di sini kita perlu 2 buah table, hampir sama dengan mungkin relasi-relasi yang lain. Di sini ada relasi 1 dan juga relasi 2, di mana isi dari mungkin si relasi yang kedua itu merupakan himpunan dari mungkin bagian dari relasi 1, dan relasi 2 itu tidak boleh kosong gitu ya kalau di sini. Nah, di sini ada notasinya itu relasi 1, kemudian ada kayak tanda bagi ya kalau untuk division, kemudian ada nama relasi 2. Nah, kalau contohnya di sini ada 2 buah table, ada A dan juga mungkin table yang ada di sini. Kalau isi dari si field dari si division di sini, kalau untuk table 1 itu ada AX, ada AY, ada BX, ada BY, ada CX, CY, DX, dan juga DY. Dimana kalau kita pakai division itu dengan ABCD di sini, maka menghasilkan X dan juga Y. Nah, di sini kenapa mungkin menghasilkan X dan juga Y? Di sini intinya untuk yang division ini mungkin kebalikannya dari yang kita pelajarin tadi, yang di bagian di bagian sini nih. Sebentar, Bapak. Coba ulang lagi. Nah, kebalikan dari si Cartesian product. Kalau Cartesian product itu kan kayak dikali gitu ya. Dikali itu mungkin ya dijumlahkan gitu ya. Dijumlahkan dari table yang 1 ke table yang kedua. Maka hasilnya ya seperti ini gitu ya. Jadi kalau untuk yang si division itu kebalikan dari Cartesian di sini. Kita coba lihat. Ya. Untuk yang division itu di sini yang menghasilkan mungkin isi dari relasi 1 dan juga relasi 2 itu nggak boleh kosong gitu ya di sini. Jadi kalau untuk contohnya di sini kalau kita lihat di sini ada subjek. Jadi ada table subjek namanya dan juga ada table course. Di mana kita mau divisionkan antara subjek dan juga course. Di table subjek itu ada field nama dan juga course. Kemudian di table course itu hanya course saja. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya itu database. Nah, kenapa mungkin hasilnya database? Nah, di sini patokan kita itu ada di bagian table yang kedua di sini. Nah, jadi kalau di table kedua ini ada course itu ada BCS dan juga MCS. Jadi table kedua ini jadi patokan kita untuk ngelihat di table yang di 1 atau mungkin di table subject. Di mana BCS dan juga MCS ini yang harus ditampilkan gitu ya, yang harus bahasanya ditampilkan mungkin di tab yang harus ada lah bahasanya ya, yang harus ada di table subject. Jadi di sini ada BCS, MCS. Nah, itu datanya yang di bagian si subjek, itu yang harus ada BCS dan juga MCS. Kalau misalnya hanya satu aja, misalnya kayak sistem di sini, sistem itu kan sistem BCS gitu ya, tapi nggak ada MCS. Nah, itu nggak mungkin bisa dihasilkan atau mungkin ditampilkan di sini. Jadi yang patokan kita tuh yang ada di table kedua di sini. Di BCS, MCS, itu kan ada. Kemudian kita cari datanya untuk yang di table yang ke-1, apakah ada BCS dan juga MCS. Nah, di sini yang ada itu ada di bagian record di bagian si database BCS dan juga database MCS. Jadi yang ditampilkan hanya database-nya saja di sini untuk di bagian name-nya. Nah, ini maka hasilnya itu database. Nah, kalau algebra di sini dia hanya MCS saja. Mungkin kalau di bawahnya itu ada algebra BCS, mungkin bisa ditampilkan hasilnya di sini. Di bawah dari si database ada algebra. Jadi untuk division intinya sih seperti itu. Jadi ditampilkan data, gitu ya, ditampilkan data yang patokan kita tuh hanya atau mungkin ya hanya di table kedua. Di mana di table kedua itu kita ngelihat lagi di table yang pertama gitu ya. Jadi patokan itu di field table kedua. Nah, di table kedua kita cocokkan lagi kira-kira di table pertama itu ada nggak yang berkaitan dengan isi dari field di record atau mungkin isi dari field di table yang kedua gitu. Maka dihasilkan database di sini ya, yang dihasilkan di sini. Gitu. Jadi
untuk relasi, mungkin algebra relasi untuk yang terakhir ini berkaitan dengan division seperti ini. Jadi kebalikannya sih ya. Kalau tadi yang berkaitan dengan Cartesian itu dijabarkan satu persatu gitu ya relasinya. Tapi untuk yang di bagian si division kita kebalikan ya gitu ya. Kita ngelihat dari si table yang kedua gitu. Kalau di sini kalau kalian lihat juga ada AX, BAY, kemudian BX, BY, dan seterusnya. Di mana di table yang kedua di sini yang ditampilkan itu A, B, C, D gitu ya. Kalau kita lihat di sini A, B, C, D itu yang ada apa aja gitu ya di table yang pertama. Di sini ada A itu ada X gitu ya. Dan A juga ada Y, berarti ada X dan juga Y yang ditampilkan di dalam A. Kemudian kalau yang B juga sama, ada X ada juga Y. C juga sama, ada X ada juga Y. Kemudian D juga sama, ada X dan juga Y gitu ya. Maka dihasilkan X dan juga Y di sini. Gitu. Untuk mungkin yang berkaitan dengan division. Gitu. Jadi ada bahasa, di sini ada dua buah relasi, maka relasi satu dan juga relasi dua, di mana isi relasi dua itu himpunan dari bagian isi relasi satu. Jadi relasi kedua itu tidak boleh kosong gitu ya. Jadi harus semuanya itu diambil di relasi kedua. Nah, itu yang dinamakan dengan division. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan nggak dari kalian yang berkaitan dengan algebra relasi? Cukup jelas Pak, karena beserta contohnya. Jelas. Oke, ini ada yang nanya juga nih. Bentar. Bentar. Oh, Mas Ridwan nih. Bedanya dengan Nggak pakai Muhammad Pak. Bedanya dengan primeriki with forenki dengan materi ini apa Pak? Kan sebenarnya sama-sama kesatuan meskipun beda table untuk menciptakan hubungan relasi. Ya, kalau bedanya mungkin primeriki dan juga forenki mungkin kalau untuk primeriki itu kan biasanya kode unik ya. Kode unik mungkin yang ada di satu table gitu ya. Table mungkin kalau kita bikin di tiap table itu kan biasanya harus ada primary key yang menjadi mungkin ciri khasnya gitu ya, yang kode uniknya lah bahasanya. Kemudian kalau untuk yang berkaitan dengan foreign key ya berarti hubungannya aja sih. Kemudian untuk antara primary key ke table yang satu lagi gitu ya, table mungkin yang berkaitan table yang kedua. Gitu. Nah, itu dinamakan dengan ada satu relasi gitu ya. Itu kan ada foreign key dan lain sebagainya. Itu lebih ke arah sana sih. Kemudian dengan materi ini apa Pak? Kan sepertinya sama-sama kesatuan, beda table. Ya, ini sih sama-sama kesatuan gitu, karena ngambilnya itu di dalam satu di dalam satu kode unik gitu ya. Makanya mungkin ditampilkan juga di field di table berikutnya gitu. Kalau mungkin nggak ada field yang sama, mungkin nggak bisa terjadi satu relasi gitu ya, yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi harus ada satu field yang menjadi patokan kita untuk menghubungin antara tiap table. Tuh. Tapi tetap sih mungkin di tiap tabelnya itu ya harus ada kode unik satu. Tuh. Sebenarnya bisa juga dihubungkan dengan misalnya field-nya itu nggak harus kode unik gitu ya. Itu juga bisa juga gitu. Tapi harus ada sih untuk relasi itu biasanya harus ada untuk primary key gitu. Satu minimal itu boleh. Kayak kita yang pelajarin kemarin itu kita pecah kan ya. Yang pelajaran kemarin itu kita pecah mungkin ke beberapa table, di mana kita seleksi lagi tuh tabelnya, kita bikin mungkin yang lebih singkat gitu ya. Kita bagi lagi, ya sampai mungkin table yang kita buat itu udah masukin aja semua ke sana gitu ya, untuk si field-nya gitu. Yang ada mungkin nanti ketika nyari data, ya cepat ya, pasti cepat gitu. Tapi untuk kedepannya mungkin nggak bagus kalau untuk database yang kita gunakan gitu ya. Kalau berkaitan dengan hal tersebut. Nyari data pasti cepat. Cuma kalau datanya itu cukup banyak gitu kan, itu juga mungkin jadi masalah juga. Jadi kalau kita tumpukan semua mungkin di dalam satu table gitu. Makanya mungkin harus dibagi-bagi lagi ke beberapa
table. Makanya mungkin harus ada relasi juga gitu. Gitu sih. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Dari kalian? Yang belum kemarin proyeknya mungkin coba dikerjakan ya sama kalian yang belum. Nah, yang pada belum. Nanti Bapak kasih list apa namanya? Listnya siapa aja yang mungkin yang belum, sama siapa aja mungkin yang udah. Di email sih kemarin baru 4 anak atau 5 mahasiswa ya. 5 mahasiswa kayaknya yang baru kirim proyek yang kedua. Kita mungkin proyek hanya ada 2. Tapi ini kalau buat latihan mungkin boleh juga nih. Bapak ada latihan sedikit nih. Tapi ini nggak harus dikumpul ya. Bapak yang diambil nilai itu hanya 2 saja. Tugas kemarin sama tugas yang awal. Tapi kalau tugas yang ini nggak usah dikumpul. Jadi kalau di sini itu kalian coba buatin untuk apa ya, rancangan untuk database. Database-nya itu bebas. Pokoknya rancangan itu seperti apa. Kemudian tabel yang mau ditampilkan juga tabelnya apa saja, itu tergantung kalian juga, itu bebas. Kemudian kasusnya itu ya kalian mungkin bisa ambil sendiri, mungkin apa. Mungkin ada 3 tabel yang kalian mungkin harus buat gitu. Ini nggak harus dikumpul ya, tapi ini nggak harus dikumpul. Tapi ini kalau untuk intinya 2, kalau nggak gini aja deh, intinya 2 project yang Bapak ambil. Jadi kalian mungkin boleh pilih untuk yang berkaitan dengan 2 project. Ini kan ada 3 project, kalau Bapak mungkin dijabarin di sini. Tapi hanya 2 project saja yang diambil. Jadi ini boleh dikerjakan, dijadikan project kedua, nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah ngerjakan 2 project, ya udah ini nggak usah dikerjakan gitu ya. Ini untuk optional aja sih. Mungkin kalian bisa kerjakan juga. Jadi di sini kalau untuk yang project yang ketiga di sini, intinya buat satu rancangan database. Database-nya itu bebas. Kemudian yang isi dari database itu ada table yang kalian mungkin bisa bikin sendiri tergantung kasusnya. Kemudian tabelnya tadi minimal 3. Kemudian yang kalian harus penjelaskan itu berkaitan dengan di sini ada minimal ada product, select, dan juga project gitu ya. Ini mungkin lebih ke arah tahapan untuk si tadi apa ya, natural join ya. Ini di sini untuk yang algebra relasionalnya. Jadi ada product, select, dan juga project. Nah, ini kalian kerjakan mungkin boleh bentuknya PDF, nanti dikirim ke email, waktu pengerjaan itu 1 minggu. Jadi ini optional aja ya. Yang udah ngerjakan 2 kayak Mas Fajar, terus Mas Atta, itu yang Bapak udah terima, itu nggak usah dikerjakan lagi. Ini optional aja sih. Oke. Dari kalian mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Dari kalian? Ada pertanyaan lagi? Ini pertemuan terakhir kita. Nanti next-nya itu bakalan diajar sama Pak Aldi. Nanti untuk berkaitan dengan lebih dalam di bagian untuk praktek ya. Karena di pertemuan awal itu biasanya ngebahas tentang model-model untuk database. Awal-awal seperti itu. Sesuai dengan RPS kita. Rencana pembelajaran semester. Jadi untuk nanti next-nya untuk Pak Aldi mungkin ngebahas mengenai, mungkin ada beberapa sih kalau dibuka di sini. Nanti yang mungkin yang kalian akan bahas, Bapak buka RPS-nya. Nanti di semester habis UTS, kita mungkin di pertemuan ke-8, sebentar. Kita coba lihat. Nah, mungkin di pertemuan ke-8 itu mungkin ngulang lagi sih untuk praktek awal ya. Sebentar. Nah, di sini sih hampir sama kayak kemarin yang kita buat. Sebentar. Oke, nah ini.
Jadi nanti mungkin yang Pak Aldi bahas nanti ini di sini ada di pertemuan 8 itu perintah dasar sih. Mungkin yang berkaitan dengan alter, drop, create label, drop database, drop table. Nah, itu mungkin perintah dasar. Nah, ini di pertemuan 9 juga sama, insert, update, delete, select from paling. Mungkin nanti lebih dalam lagi sama Pak Aldi. Kemudian di pertemuan 10 itu select from, mungkin ada tambahan where in, where is. Kemudian mungkin ada group by, ini juga mungkin akan dibahas. Juga ada max min, itu juga dibahas juga mungkin nanti ya sama Pak Aldi. Masuk untuk yang berkaitan dengan join yang tadi kita pelajarkan. Ada table join, ada join, ini join, other join, left join, full join. Ini juga mungkin dibahas juga sama Pak Aldi nanti. Nah, paling mungkin nanti ada project kali ini ya. Kaitan dengan yang pertemuan 13-14. Karena ini ada 2 dosen. Jadi mungkin projectnya nanti coba disesuaikan sama dosen ini. Oke. Mungkin lupa shortcut. Oke. Kita sudah selesai. Mungkin dari kalian ada pertanyaan. Ini kita sambil absen ya. Ini Bapak screenshot aja deh absennya ya. Seperti biasa. Jangan sampai lupa juga absen di link seperti biasa. Ini pertemuan terakhir kita. Jadi mungkin next semester kalau ketemu lagi kita di di mata kuliah lain. Nanti kita jumpa lagi. Jadi Bapak berharap sih mungkin selama mungkin sekitar 7 pertemuan kita ya sekarang itu bisa ada manfaatnya dan minimal ya bisa tahu lah enggaknya itu dasar-dasar dari database itu seperti apa. Minimal itu dulu sih. Kalau untuk teknis untuk di aplikasinya dan lain sebagainya sih itu bisa dipelajarin gitu ya. Tapi yang paling penting itu untuk ngerancang dari si database-nya itu yang paling penting. Karena kalau untuk di database ya mau nggak mau ya kita coba bikin database yang efektif dan juga efisien. Jadi kalau nggak efektif dan juga efisien ya mungkin hanya bikin aja, nanti ke depannya ya mungkin database-nya bisa berguna atau enggak gitu ya. Berguna atau enggak, atau mungkin database-nya itu efektif atau enggak gitu untuk dibuat. Itu yang mungkin kedepannya dirinya kacau gitu ya. Jadi coba dipelajarin dulu aja untuk model dari sisi mungkin dari database-nya. Kemudian mungkin bisa diterapin juga mungkin di project-project kalian. Mungkin kalau di kantor ada project apa gitu ya, mungkin yang berkaitan dengan mata kuliah kita, ya mungkin bisa juga diterapkan. Gitu. Oke, ini udah di absen. Ada yang nggak hadir nggak ya? Nanti gue lihat lagi deh ya. Ada, Pak. Dari kalian mungkin ada pertanyaan nggak? Ini pertemuan terakhir kita nih. Nanti nextnya kita nggak ketemu lagi. Gitu. Nanti ketemu masih mungkin bisa, Pak, di lain waktu. Ya, nggak ada pertanyaan. Ya, nanti cuma minta filenya aja, Pak. Oke. Nanti dikirim ke Mas Fajar ya, kalau untuk slide materi. Kalau untuk kisi-kisi nanti Bapak share juga ke Mas Fajar, karena soalnya itu belum fix, atau mungkin belum jadi bahkan soalnya. Nanti untuk gambaran sedikit, kalau untuk soal, paling nanti ada kayak semacam studi kasus. Ya, kalau untuk soal itu biasanya ada studi kasus. Jadi nanti mungkin bisa poinnya itu paling besar itu di studi kasus. Jadi bisa kalian kerjakan dulu untuk yang studi kasusnya, baru ke teori yang lain gitu ya. Untuk yang soal teori gitu ya, membasis ke teori. Tapi tetap ada teorinya juga. Gitu. Di kisi-kisinya sih kayak gitu. Tapi nanti detailnya mungkin nanti Bapak kasih ke Mas Fajar kali ya. Untuk slide-nya juga. Oke. Puasanya lancar semua?
Alhamdulillah lancar Pak itu Pak. Alhamdulillah. Amin. Lancar, Pak. Amin. Lancar. Ya, lancar-lancar ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri sampai di sini. Thank you semua udah gabung ya. Ya, Nanti Pak. Sama. kita ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya ya, di semester berikutnya. Thank you semua. Terima kasih, Pak. kasih. Selamat malam Thank you, Pak. Pak. Selamat malam semua. Thank you semua. Sehat-sehat, Pak. Ya, thank you semua. Kabar Ridwan hi. Kurkue. Berlian nih. Ah, wis tak pateni. Obah rono, obah rene. Itu tangannya pada hangat semua nggak pegel itu. Apa aja? Aduh hati. Wedi nih lo sampean. Wah, adik melu kuliah ya. Odi. Samsul kayak yang ngantuk banget tuh. Malam Jumat, Bro. Emang udah nikah. Bingung amat sih. Emang harus nikah ya? Weh, Ya, wajibnya no. Masa mau yasinan aja harus nikah dulu. Weh, pacar nganggur ngeri tuh. Aku radong piye iki kon ngopo. Teh basi aja. Itu teh basi ya? Logika rung rampung tambah iki. sabar. Asli. Ada tugas ya? Banyak sebelum Dut, UTS. garap dut, rame meneng bae we. Oh, no. Garap iki. Oh, garap apa japri kok garap. Nembe leren aku. Kayaknya semua matkul lah, banyak tugas semua. Bukannya logika ada tugas yang traffic light itu sama yang lampu LED 12. Itu aja kan? Itu yang baru. Nah, Ya. Intinya yang belum, Kan dia tiap yang di e-learning nggak ada namanya, itu belum ngumpul, disuruh ngumpul ulang. nah, aku yang tugas Capek, lab 2 itu udah ngumpul cuma nama dia belum diupload. Kurang Tapi ajar. dirimu bikin penjelasannya nggak? Bikin, PDF. bikin. Ya mungkin Komen, nanti komen. di cross check Apa lagi. kirim ulang aja kali ya? Bisa itu. Oke. Aku yang lab pertama lo nggak ada loh. Iya, aku lab pertama malah nggak tak bikin PDF, tak tulis di subjek. Ya kan? Ulang baik. Aku ngikutin Mujar. Apanya? Aku nulisnya di emailnya ya, nggak tak bikin PDF ya. Iya, aku Karyawan ngikutinmu. rasa Aku nulisnya reguler. di kelas email. Di ini. Mantap. Bentar lagi tuh. Sarungan. Omah Mas Ridwan. Nopo tekon. Tak mampir. Ngene tugas, Pak. Weh. Jadi arep garap Arduino. Pas mikir Arduino tugas-tugas ini tak Gaya, garap gaya. sih. Lah yo gaya Arduino tugas atau garap, Pak. Tadi kemana sih nggak ikut makul Japri, pertama? Gimana? Jadi wajar. Kemana tadi kok nggak ikut makul pertama? Lupa, nggak tahu. Besok statistika mulai jam 4. Jam Kayaknya. 4 ya? Statistik jam berapa? Ketua, kisi-kisinya di-share nih. Ya, belum dikirim sama Pak Yuki. Sabar. Logika katanya jam 4 sih. Besok UTS Pak, logika Pak. Enggak, maksudnya selama Ramadan. Ya kan habis UTS kita libur Pak. Masuk lagi setelah Lebaran. 3 minggu tuh klepre ini. Percuma. Alpatikur Mei.
Diam-diam. Diam-diam menyukaiku. Up. Singgih sudah cepat lana. Kalem Pak Doni kalem. Ambok ben mau jadi bojo. Duwe si Loy. Penake karo teturon ya. Peh. Iya, cara. Lah apa lanjut. Pateni kan Taruh orangnya ngole si Nggak. kesuwen. Sarungan dulu. record. Wah. Oh iya masih record loh. Ini maksud jadi kurang ajar. Wah ini anu penggandaan iki ono sing musim lebaran arep lebaran. Penggandaan uang ya. Hancur. Ben iso bagi-bagi THR. Das. Sehat Rajar. Ayo Alhamdulillah. di atas normal nih. Abnormal we. Apa nih? Hah? Kaki di kepala, kepala di kaki. Iya, kerja sampai berubah-ubah. Akan ngomah anti muntir uteke. Enggak Ora punya, duwe Pak. kok. Enggak punya. Ora duwe kok. Ora duwe kok muntir. Kakean silo. Uteke ketekuk. Kayak orang double jar. Kalau orang double Biasa gaweane Ridwan. Diam-diam menyukaiku. Asik, tarik. Ngomong to kabut to iya. Japri jar. WhatsApp. Rep off turu. Waduh, tak telponi engko. Teleponan. Tak telepon mae. Teleponan. Telepon adine wae kon Google. Penyaan kakangmu. Oh, santet. Weh. Maile keras ya iya. Kulon progo keras. Telepon rat diangkat parane ngomong santet. Jembatan Kreo iki sing itu jar. Ayo sing sak durunge ngonangku kono kuwi. Oh sing dhuwur ono wisata iki kan. Yo. Oh, aku lagi ngerti nek kuwi nggone si Idul. Dul. Aldul. Dul. AL dulu apa ya, Jar? Aduh, dolanmu kurang atuh, Pak. Oh, wingi medhun nang wetan desa ya nggo helikopter. Golek takjil kuwi kita emang. Lidik. Pemburu takjil condong catur. Mandeke gunang Barmindo. Anjing. Mokah rajarmu. Wah, mokah terus. Wes, jos. Berkrungu adzan maghrib mokah. Adzan luhur beduk no. Adzan luhur ya luhuran, kok beduk kepiye, Dik. Ya. Pak Doni wes selawe-selawe ki wetengen ki persiapan ki. Persija lawan Persib ki lho nonton sikik lho karo nyeruput es teh plastikan. Sing mbok centelke lalu kau tinggalkan. Wah, Ngeri. ngel. Suaranya pedot-pedot. Masuk. Paling penak ngombe teh tenan ya. Es teh. Wis ya, arep buka sik aku. Alah. Kusik nopo? Kusik ngopo wae nyugoi apa? awan wis buka wis. Cek Wis tok tukoke mawon kae. cek bansos Kemensos sikik sopote jenenge ono. Medun sak juta 200 lur. Ora di rekening BRI, Pak. Dicek sikik ning website e lho, cek bansos.kemensos.go.id jenenge dilebokke. Ini anakku cair jar biji loro.
Sing ngetok bojoku. Yuk dicairkan dong. BPJS ra oleh. Rasa nyindir ngono Lumayan, kuwi Enggak aku. ra oleh. Wah, Rasa nyindir anjir. Kristen. Aku BPJS gak oleh. Podo. BMTC buka jar. BMTC buka. Anjing, wingi baru dibahas. Tenang, ginjalku isih loro. Atok dulu. Lah, Gadek ke wae ben iso balik. kuwi lek Rifki jare adul ginjal bar kuwi nggo usaha, nggo kita bisa tuku ginjal 3, Weh. 5 ya. Tak sewa. Kene ginjalmu tak sewane oleh ora. Mbok jajal kowe sik. Tuh, kepiye ta jare nyewake ginjal tak sewa. Aku kan jasane pelantara. Pelantara apa? Pelantara antara yang mau menjual dan membeli ginjal. Mangel penggelapan. Mbok-mbokane kan lho, mbok-mbokane mburi Hotel Abadi kan kuwi to. Mucikari. Anjing. Nunggoni sewengi rame lur. Lek gur ngiler tok. Mas Ridwan cek delok aku nang ngisor. Oh, tadi kalian makan wong loro. Ora, Mas Wah. Nurman. Ki apa wong dewa tak moke. Wis omong. Oh iya. Sithik yo ya. Ming sithik kok. Sithik. Cerut. Sangel. Dhuwur iki Jangkrik wis mati ya jar. Hah? Jangkrik wis mati. Wis dhuwur iki. Oh, tenang, wis tak basmi. Mbang krangkrik. Apa-apa. Wadak ke Pepsoden. Rokok ini. Nanti rokok entek rokok Rokok Tuku ini. to, aja ke wong susah. Nih, Palbormune siji jar. Adidit yo nilai, gitu. Iya. BMT buka. Gun aku ora ono BMT. Karena BMT lek sertifikat omah ono to. Wow, Jo, aku golek sertifikat Shogun wae sik ono. Matamu. Tokun gadekke tok piro? Dut. Halo, ndak ora tok. Butut tok omprong sepisane kempot-kempot. Lah kanggo sesasi. Wegah kok kudune sepisan kok gadekke siji. Iso tak dol nang warung kok. Kok didol kepiye to wong. Lah kan Iki saya ora nyambung. Wah, kakean mangan Paling nggo jaminan tuku bensin wegah bakule. Masih BPKB. Kemauan masuk gune ngono. Iki BPKB ne, Mas. Sogunku legenda dicerita itu. Ngeri. Ora legend ya. Ayo legenda. Pite banter Pak, kelku kalah kok piring rutane. Oh, kayak pet gue kalah kok. Nih aku mandek. Oh, aku posisi entek bensinnya kayak Wasan. Osok toko-toko pasar lak ngedonke kayak lek ngono to kan. Wah, lewat kartu mau player ki. Wah, ganti player. Rekane aku arep arep tuku iku eskavator tak ngroto omahmu. Kowe perjalanan rono rene iki wis suwe jar. Kesel kowe engko. Terus Ayo mending rasah no. tek nopo? Engko ngrepoti. Ora tenang. Turu. Ayo turu yo. Aku arep mampir gonamu, Mas. Saiki mau gendeng. Oh, iki aku arep Jogja dulu. Ngomong tok, rasa dhewe, rasa digagas ngomong tok. Buri Hotel Abadi. Anjing. Lewat seru-seru. Aja ngejak aku jak Fajar iki lho. Wah, Lho wis. Ojo aku. Aku Kemayu. gak ngejak pacar, ora gelem mulih engko. Kemayu tak dol. Repot ngejak pacar.
Lambemu tak jelke besi lho, Rif. Wis turu buka sik. Buka-buka sik. Yo, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Turu. Bang Ali kono. Gelut wae. Ayo metu ak tene metelon. Semua. Keren. Rip. Rip. No. Sido nunggu ora? Nunggu opo? To share. Oh, engko ditne. Bali.